Ini fungsinya salah satu fitur yang bagus Pak sebenarnya di dalam mobil, yaitu akan masuk ke intake. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu nanti menghangatkan udara Udara yang akan dibakar. akan dibakar. Busi udah diganti, injektor normal, terus coil juga normal, masih berbet. Nah, ini mungkin salah satu penyebab. Biasanya bersihkan bagian luarnya, terus bagian dalam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia dimanapun berada. Sore hari ini kita masih berada di bengkel AHA Motor yang berlokasi di Yogyakarta, tidak jauh dari Terminal Jombor. Sobat AHPedia yang berada di Jogja dan sekitar bisa masuk ke bengkel AHA Motor dan bisa cek atau konsultasi dengan Mas Hardi dan mekanik lainnya. Nah, di sore hari ini kita coba membuat konten lagi yang tidak terlalu berat, tetapi konten ini bermanfaat sebagai pengetahuan kita karena mobil-mobil sekarang ini banyak teknologi barunya. Dari teknologi tersebut minimal kita mengetahui apa manfaatnya dan ada efek apa bila terjadi sesuatu dengan fitur-fitur baru dari teknologi tersebut. Bagaimana Mas? Lagi beratkah? Berat apa? Baiklah, si Mas memang lagi ringan aja dia. Oke, kita diskusi sama Mas Aji. Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan AHPedia. Gimana kabar ini Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Aji. Kemarin sudah kita jalan-jalan ke Tawangmangu ya? Iya Pak. Oh iya, kita ucapkan selamat dulu kepada Mas Aji. Tepuk tangan. Selamat apa ini Pak? Selamat kan kemarin jadi ini yang terbaik ya kan? Ya bukan yang terbaik Pak. Enggak Pak. Oke Pak, apa ini Pak? Oke Mas Aji, apa yang bisa kita bagi buat Sobat AHPedia yang mungkin bisa bermanfaat karena mobil-mobil baru sekarang kan banyak teknologinya nih. Iya Pak. Yang karena fitur itu bisa membuat lebih bertenaga atau lebih irit, malah gara-gara fitur itu mobil jadi lebih boros. Nah bener Pak, ini kebetulan saya lagi memegang EGR Pak. Ini ada kendala mobil di kondisi idle. Mobil tuh tidak bisa idle atau langsam. Tidak Jadi bisa kondisinya berbet ya. Berebet. Iya. Nah ini fitur di mobil injeksi ada namanya EGR Pak. Apa itu Mas? EGR tuh exhaust gas recirculating. Jadi kalau dalam bahasa mekaniknya ya sebenarnya katup untuk mengatur saluran gas buang di dalam gas buang itu nanti dikembalikan lagi ke intake, intinya itu sih. Oh, gas buang tidak langsung dibuang tapi dikembalikan lagi ke intake. Dikembalikan lagi ke intake. Oh, mirip-mirip sama ini ya, manfaat turbo ya? Turbo juga ada EGR-nya Pak. Oh, ada EGR ya? Ada EGR-nya. Berarti ini dipakai buat mobil diesel juga? Ada. Kalau yang di diesel kan dia yang tipe apa itu? Yang tipe cold EGR Pak, yang dingin. Oh, jadi ada cold, ada hot. Iya, ini kalau yang ini hot EGR Pak, karena langsung dari sirkulasi buang. Iya, sirkulasi buang. Ada bisa yang kalau yang ini yang Grand Livina ini karena langsung dari gas buang, jadi bisa ada kendala kerak karbon nyangkut gitu Pak. Oh iya. Begitupun juga di diesel Pak. Di diesel juga muncul kerak juga? Ada kerak. Ini fungsinya salah satu fitur yang bagus Pak sebenarnya di dalam mobil, yaitu mengembalikan gas buang yang mana gas buang tersebut bisa digunakan untuk membantu pembakaran yang lebih efisien dan sempurna Pak. Wah, gitu Pak. Jadi cara kerjanya tuh ini kan ini ada lubang ini ya Pak ya, lubang EGR. Ini nanti posisinya terhubung dengan intake. Intake. Iya, intake. Nah, sementara rumah yang di sini nanti akan terhubung dengan saluran yang ke posisi gas buang atau di exhaust Pak. Oh, nah, di sini ada mekanisme katup. Jadi ketika
katup itu terbuka, otomatis gas buang yang dari exhaust itu akan Tersedot? masuk. Ya, ketika katup membuka akan masuk ke intake. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu nanti menghangatkan udara yang akan dibakar. Nah, jadi perbedaan udara dingin dan udara panas, ya. nah itu kan bisa mengakibatkan konsumsi Bahan bahan bakar. Nah, Oh, gitu ya? Iya. Jadi udara yang dingin itu menyebabkan bahan bakar lebih banyak yang dibutuhkan. ya. Nah, kalau udara panas kan lebih cepat Meledak, pembakarannya. Nah, ya itu Pak. Oke, begitu. Tuh, tapi ada sisi kekurangannya jika memang kita jarang melakukan servis ataupun kita nggak merawat kendaraan, ini bisa menjadi penyebab mobil berbet. Nah, loh. Jadi ketika servis nih, udah bingung, busi udah diganti, injektor normal, terus coil juga normal, masih berbet. Nah, ini mungkin salah satu penyebab dari berbet tersebut, Pak. Berarti valve-nya nggak kebuka. Nah, ini apa ya yang menyebabkannya di mana? Gini, Pak. Jadi kan di dalam sistem udara untuk pembakaran mobil itu Pak, di ruang bakar itu udara itu harus terbaca di MAF sensor, Pak. Oke. Jadi jumlah intensitas udara yang masuk ke ruang bakar harus dibaca oleh MAF sensor. Ketika ada udara palsu, itu akan mempengaruhi dari pembakaran tersebut, Pak. Nah, bisa jadi nanti mobilnya nyendet, berbet, ataupun yang lain sebagainya, Pak. Lah, ini karena ini terhubung dengan intake manifold. Nah, kalau misal posisi katup ini terganjel atau ada kotoran karena kerak karbon, itu nanti akan mengakibatkan kebocoran udara, Pak. Oke, bocor ya? Kebocoran udara yang harusnya nggak boleh terjadi jika sudah melewati sensor MAF. Nah, itu yang mengakibatkan udara palsu yang membuat nanti pembacaan dari ECU dan engine tuh nggak sinkron, Pak. Gitu. Jadi yang menyebabkan keganjal tadi itu biasanya apa? Dari ini, Pak, kerak karbon. Kerak karbon. Ini biasanya kan karena ini dari ada udara yang masuk dari gas buang menuju intake. Nah, ini salurannya, ini mekanisme katupnya nanti bisa hitam seperti ini, Pak. Nah, ini karena bener ya, kotor hitam ya. Ini udah sebagian dibersihkan tadi. Sudah, iya. Tadi lagi proses pembersihan, jadi udah berkurang kotornya. Tadi sih keraknya kotor sekali, Pak. Nah, kerak nanti ini nanti bisa posisinya ganjil kayak gini, Pak. Nah, ini harusnya posisinya ini menutup, Pak. Untuk rapat ya? Iya, nanti kita coba bersihkan ya, Pak. Saya hidupin lampunya ya. Tuh. Nah, ini. Tuh kan? Nah, ini kalau dalamnya juga kotor, Pak. Ini tadi juga sudah coba dibersihkan, lagi proses. Nah, jadi kalau dia kebuka kayak gitu tadi nih. Iya, dalam kondisi idle, otomatis mobil akan berbet. Karena ada udara palsu yang nggak terdetek di MAF. Gitu. Nah, ini pendeteksiannya bisa menggunakan scanner. Kalau tidak menggunakan scanner, paling nggak bisa, mungkin yang sudah berpengalaman bisa dibedakan. Nanti kalau digas dia nggak berebet, itu mungkin ada indikasi dari sininya. Oh, gitu ya. Digas nggak berebet, ya, tapi pas dilepas langsung idle berebet. Ya, gitu. Padahal itu juga ciri-ciri dari koil ya. Koil, nah itu makanya ada yang sampai salah menebak itu udah diganti koil, udah diganti busi masih berebet. Nah, mungkin ini dari sini, gitu. Baik. Nah, Mas, apa yang harus dilakukan dengan kondisi seperti ini? Paling kita dengan kondisi kayak gini, kita sebisa mungkin untuk selalu dibersihkan ya, Pak ya. Dibersihkan? Iya, bersihkannya bisa pakai ini, Pak. Cara membersihkannya? Cleaner foam, Pak. Atau kalau itu kita akan diajari oleh Mas Aji. Biasanya bersihkan bagian luarnya, terus bagian dalam, Pak. Gitu. Ini tadi intake ya? Iya, ini nanti exhaust. Ke intake, Pak. Ini ke intake ya? Ya, ke intake, ini yang exhaust. Berarti ini dia ke sini berarti ya? Iya. Ya? Oke. Ini kalau di mobilnya langsung posisinya ini, Pak. Oke. Nah, ini, Pak. Oh, itu dia. Nah, ini yang ke intake ini pipanya.
Pipanya ini naik, nanti naik ke sini. Naik. Nah, ini nanti masuk ke intake. Lah sementara yang lubang yang bawah ini, itu nanti ke exhaust, Pak. Pembuangan. Exhaust. Iya, ini yang exhaust manifold. Exhaust manifold ya, yang ke Iya. knalpot ya. Nah, gitu, Pak. Jadi karena tadi udaranya itu yang disedot dari exhaust yang panas, Panas. dimasukkan ke sini ya. Iya, benar, ke intake. Nah, ke intake. Nah, berarti proses pembakarannya lebih baik. Lebih baik, lebih sempurna, terus mengurangi kandungan gas beracun dalam gas buang. Itu. Mas, untuk EGR ini sendiri, apakah Iya, Pak. dia akan buka terus atau gimana? Dari umpamanya mobil di starter, dia Iya. akan terbuka terus atau ada di posisi RPM tertentu? Oh, jadi dia cara kerjanya posisi idle dia akan menutup, Pak. Menutup. Ideal dia nutup Dia ya? akan menutup. Dia akan aktif nanti ketika begitu RPM dia digas Heeh. atau akselerasi dia akan membuka. Gitu. Nah, nanti kalau misal di RPM atau di idle itu dia buka, Heeh. itu nanti berebet. Yang tadi berebet Iya, ya? karena ada Udara palsu. Iya. Nah, Itu, Pak. kayak tadi disebutkan, kenapa muncul udara palsu? Karena ternyata sistemnya tidak bekerja pada idle. Idle. Idle dia Iya. mati, tertutup. Tertutup. Oke. Nanti dia kan ada beberapa fase, ada pembukaan satu, pembukaan yang maksimal itu ada. Ada, berarti Ada. ada yang katup yang lebih besar lagi masuk Iya, nanti sedotannya. ini kan bisa bergerak nih, Pak. Tuh, keren. Kawan-kawan. Bergerak. Tuh, kita hidupin lampunya dulu. Tuh. Nih. Itu bisa bergerak, Pak. Jadi bukaan ini tergantung dari si ini RPM ya, Pak. Makin misal kita akselerasi ini semakin membuka. Nah, yang mengerjakan yang ada proses yang membuat ini bergerak ada motor atau oli yang menekan? Ya, ini dikontrol sama ECU, Pak. Nah, dikontrol sama ECU. Nah, di sini tuh ada solenoidnya, Pak. Oh, ada solenoid Iya. ya. Oh, pantes. Gitu. Ada solenoid yang mendorong ya? Iya, buat Oke, mendorong tapi yang terkontrol dengan ECU. ECU. Untuk RPM segini dia kebuka berapa gitu ya? Ah, benar, Pak. Oke, mantap. Itu. Nah, Terus kita bersihkan, Bersihkan, gini. Biasanya kita pakai obeng atau kawat. Pokoknya kita bersihin saja secara sampai maksimal ya. Jangan sampai ini keraknya masih bisa mengganggu. dan dia harus tertutup rapat ya? Ya harus tertutup rapat. Kalau kondisi normalnya dia tertutup rapat. Gitu ya kawan-kawan. Jadi manfaatnya ternyata tidak untuk posisi awal start, Iya. tapi untuk RPM tertentu. Iya benar, Pak. Dan bukaannya malah ada bukan satu, bukan dua ya? Iya. Nah. Itu ada beberapa fase. Kalau kita lihat di scanner, di data live data atau data monitor itu nanti kita bisa lihat itu pergerakannya. Jadi memang kalau misal mendeteksi masalah yang berhubungan dengan kayak EGR gini, itu bisa menggunakan scanner itu lebih mudah. Jadi kita nggak asal menebak ini dari part mana, part apa, itu nanti lebih mudah itu, Pak. Gitu. Oke, baik Mas Haji. Nah, Gimana? berapa lama sih kita harus melakukan pembersihan EGR? Oh, paling maksimal ya paling 15 menit, tergantung juga ini apa? Si kotor enggaknya. Kalau semakin banyak kotornya mungkin tambah lama. Yang pernah Mas temukan untuk mobil-mobil di Nissan sendiri, paling kotor Iya. datang ke sini, apa efek yang Mas langsung, oh ini EGR? Oh iya. Yang tadi kah? Berebet? Benar ya. Jadi berebet. Jadi deteksinya lebih mudah kalau misal digas itu nggak berebet, ya. Nah, sementara kalau idle berebet. Itu ada kemungkinan bisa Tadi masalah itu ya? Iya, lebih Keganjal. mengerucut. Mengerucut Ini, langsung ya? mengerucut ke EGR, EGR. bisa oksigen. Itu dua item itulah. Karena pada saat dia terganjal pun kita berakselerasi kencang, Iya. dia nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh. Iya. Karena dia tetap kebuka ya? Kebuka, bener. Itu. Baik. Oke, Mas Aji, Gimana, Pak? Sobat HP Dia yang ingin membersihkan ini, kita minta ke Sobat HP Dia untuk jadwalnya itu berapa puluh ribu kilometer? Oh iya, untuk pembersihan sebenarnya ini termasuk kalau Servis lah. Iya, pakai tune up. Nanti kalau tune up pasti dibersihkan juga EGR-nya, gitu, Pak. Jadi kalau misal mobil jarang dipakai, terus kilometernya rendah, ya tetap harus Bersihkan juga? bersihkan juga. Karena kayak gini kan pengaruh, bisa dari pengaruh
dari bahan bakar, Pak. Kan Oh, bahan kerak bakar ini dari juga. bahan bakar. Oh iya, keraknya dari bahan bakar Iya. ya. Kalau menggunakan oktan rendah otomatis kerak yang di dalam EGR Cepat kotor. Cepat kotor. Ah, Gitu. tuh sobat Apedia. Jadi pengaruh dari bahan bakar yang digunakan untuk mobil yang menggunakan EGR juga mempengaruhi. Mempengaruhi cepat tidaknya berkerak. Oke. Nah, untuk EGR ini sendiri digunakan mobil-mobil apa sih, Mas? Kalau EGR sendiri bisa digunakan di mobil ini ya, kompresi tinggi, bensin kompresi tinggi. Oh, kompresi tinggi. Iya, jadi teknologi EGR sebenarnya teknologi yang bagus, yang mana ini digunakan untuk efisiensi bahan bakar. Oke. Saya baca tadi ada teknologi ini ternyata udah ada dari 70 Udah, juga ya. iya. Dulu ya. Iya. Cuma memang beberapa mobil ada yang belum menerapkan itu. Oke. Cuma memang kendalanya ada minusnya itu. Nah. Itu tadi bisa bikin ngelitik. Nah, iya benar ya. Itu. Tapi kalau menggunakan bahan bakar yang tepat mungkin nggak terlalu Enggak. cepat ya. Iya, benar, Pak. Ini masalahnya kan terlalu cepat dia kotor Kotor, gara-gara iya. pengaruh bahan bakar ya. Iya, benar. Itu, Padahal manfaatnya tadi sangat bagus. sangat bagus. Karena Jika udah- memang ini jika mesin dalam kondisi prima. Prima ya. Iya, Oke. Karena tadi bahan bakarnya itu udaranya masuk agak panas ya. panas benar. Jadi membakarnya sempurna. Baik. Itu, Pak. Apalagi kalau kita pas kondisi malam berarti ya, berkendara dalam waktu malam hari, Iya. kondisi di puncak atau Dingin, udara dingin itu. gitu ya. Iya, Dengan itu bantuan ini berarti lebih lebih ini Bagus. cepat Terbang. naik. Iya, cepat panas kan Oh, walaupun oke. nggak apa ini nggak walaupun bisa kondisi tertutup udara di sini kan otomatis yang di sekitar pasti hangat gitu. lebih cepat pembakarannya lebih cepat ini apa tercapai suhunya. Mas, Itu, Pak. kalau tadi kan masalahnya dia terbuka. Iya. Kalau terbuka kan otomatis tadi di awal dia berbet. Tapi Iya. kalau dia tertutup, nggak mau kebuka, nggak mau tertutup, apa yang terjadi dengan kendaraan? Oh, mungkin kalau ini nggak terlalu signifikan sih, Pak. Oh, nggak ketahuan ya? Iya, nggak terlalu. Cuma memang ada perbedaan dari ini mungkin tarikannya agak lebih berat. Wah. Iya, itu karena harusnya kan udara itu masuk suplainya masuk banyak, Iya. cuma karena tertutup hanya mengandalkan dari Dari udara intake ya? ya dari apa? Dari saluran saluran udara. udara Iya, ya yang betul. depan itu filter, jadi kurang maksimal. Itu. Beberapa juga misal ada kelalaian misal pemasangan soketnya nggak terpasang. Itu yang ngaruhnya ke ini aja, tarikannya memang agak kurang. Gitu. Mas bisa merasakan ya? Iya, Membedakan? bisa. Mana apa EGR yang berfungsi, mana EGR yang nggak berfungsi? Iya. Di Jadi RPM agak lebih berapa berat. Mas merasakannya? Ya biasanya bukan ini kan biasa di RPM 1000 ke atas dia ada udah membuka. Udah kebuka Iya. bukan fase 1 2 gitu ya. Iya. Apalagi kalau misal posisi akselerasi dia akan Lebih luas apa lebih lebar lebih lebar pembukaannya. pembukaannya. Iya, nah ya kan kalau kita bawa mobil pas akselerasi agak lemot, bisa jadi ininya masih ketutup atau pemasangan soketnya ada kelalaian jadi nggak terpasang gitu. Mirip-mirip juga cara kerjanya dengan sprocket itu ya. Tapi Ya. jadi digerakkan sama oli gitu ya. Iya, benar. Oh, oke. Coba. Baik, menarik sekali Mas Aji informasi yang disampaikan kepada Sobat Alpedia, di mana mobil-mobil Sobat Alpedia yang sudah menggunakan EGR, baik itu diesel dan baik itu bensin, Iya. agar selalu memperhatikan ya, Memperhatikan jangan sampai keraknya kebanyakan. terlalu banyak. Nah, ya tipsnya gunakan bahan bakar yang baik Oke. agar kondisi ruang bakar tidak mudah berkerak karbon. karbon. Yang kedua paling ini rutin biasa untuk melaksanakan tune up secara berkala. Berapa ribu kilometer? Bisa 5.000 kilo ataupun 10.000 kilo, Pak. 10.000 kilo. Iya. Berarti bisa satu kali ganti oli, besok tune up Iya, barengan dengan benar, ganti Pak. oli kayak gitu ya. Iya. Oh, Memang selang-seling seperti ya? ini tergantung pemakaian. Jika jam terbang kendaraannya tinggi, ya iya, kita ambil yang 5.000. Yang jarang dipakai mungkin bisa lebih. Tapi untuk penggantian oli kita sarankan untuk tetap di 5.000. Kalau di mobil diesel, EGR bermasalah, apa yang terjadi? Di mobil diesel biasanya ini tarikannya berat. Oh, tadi kan Iya, berat juga kalau ya? di mobil diesel ini Iya. ini gini, Pak. Jadi dia kan modelnya kayak klep butterfly gitu, Pak.
Benar. Nah, ya, Itu kebuka menurutnya tutup gitu ya. kayak, jadi biasa di situ ganjel pak. Keraknya tuh ganjel di sininya. Jadi si ini nggak bisa main. Oh, beda bentuk ya? Ya, beda bentuk. Oh, Kalau kalau yang ini- bensin dia modelnya kayak gini. Iya. Oh, Kalau kalau ya- yang itu butterfly. Iya kayak butterfly itu. Oke. Baik, terima kasih Mas Haji. Informasinya sangat bermanfaat. Iya. Mudah-mudahan Sobat Apedia semakin care, semakin paham untuk melakukan perawatan Iya pak, benar pak. terhadap mobil yang berteknologi baru ya. Iya, Atau benar. sebenarnya ini bukan teknologi, Teknologi baru, baru. cuma disematkan, ya kan? Disematkan, iya. Agar efisien dalam berkendara itu Benar, didapatkan. benar pak. Dan emisi jauh lebih baik. Nah, karena tadi ada racunnya juga ya, Mas ya? Iya. Racun Nok. apaan, Mas? Nok pak. Itu bisa membunuh apa tuh, Mas? Bunuh serangga? Hah? Bunuh manusia juga bisa pak. Kalau misal masuk ke ruang kabin, gitu. Dalam artian kita, Oh, bocor ya? iya bocor. Oke. Jadi kita tidur, Nah, kita hidupin AC. Wah. Di dalam ruangan tertutup, misal di parkiran, di Iya. garasi itu udara akan bisa masuk ke. wah, bahaya. Kita bisa ngirup tanpa sadar, lemas kan pak. Itu. Oke. Baik. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama, Tips Pak. dan informasinya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. ya Rabbal Dan Alamin. jangan lupa Sobat Apedia mendoakan kita yang ada di AHA Motor agar selalu sehat dan diperluas rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.